Video Fuji saat bertelepon dengan seseorang yang disapanya dengan sebutan sayang kini ramai di sosial media. Dalam video tersebut, Fuji pun terlihat girang karena diajak kencan oleh kesayangannya. Namun, siapa kesayangan Fuji tersebut masih menjadi teka-teki. Seperti teka-teki yang kini ia sodorkan ke publik soal siapa sosok pria yang kini menaruh hati kepadanya. Apakah Aisar Khalid ataukah Verrell Bramasta? Entahlah apakah video tersebut adalah kode bagi Aisar ataupun Verrell untuk segera mengajaknya kencan lantaran sudah lelah dengan statusnya sebagai jomblo. Tak hanya itu, dalam video tersebut Fuji pun seakan memberikan sebuah kode soal rumah, mobil dan juga hewan peliharaan impiannya di masa depan kepada calon pendamping hidupnya kelak. Lantas, siapakah sosok sayang yang kini lebih berpeluang untuk merebut hati Fuji? Aisar Khalidkah ataukah Verrell Bramasta? Seperti apa psikolog menelisik kedekatan Fuji dengan Verrell di balik mencuatnya rasa canggung Fuji kepada Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh di media sosial, Fuji mengunggah video berjudul My Life, di mana ia pun tengah ditelepon seseorang yang disapanya dengan sebutan sayang. Di mana rencananya orang tersebut akan mengajak Fuji untuk berkencan di hari itu. Rencananya Fuji pun dijemput oleh si sayang hingga ia pun mengirimkan lokasi rumahnya yang rupanya terletak di pinggir jalan tol. Tampaknya si sayang pun merasa terkejut karena ada rumah dibangun di pinggir jalan tol. Dalam video tersebut, Fuji pun juga mengungkapkan alasannya. Adegan yang dibuat Fuji dalam video tersebut diduga hanya sebuah candaan belaka. Mungkin hal itu pun dilakukan Fuji lantaran dua pria yang kini dikabarkan dekat dengan dirinya, yaitu Aisar dan juga Verrell, belum juga memberikan kepastian. Video tersebut bisa juga dilihat sebagai kode Fuji bagi kedua pria tersebut. Halo, iya sayang. Iya, nah hari ini kita jadi ngedate kan? Asik, jalan-jalan kan? Iya, kamu jemput di rumah aku kan? Iya, aku share lah ke rumah aku ya. Aku kirim gambarnya aja gimana? Gampang kok dicarinya. Agak di pinggir tol gitu gak apa-apa kan? Kamu bawa mobil kan? Soalnya harus lewat tol, agak-agak susah jemputnya. Iya gak apa-apa, nanti kamu langsung minggir aja. Oh gak apa-apa dong punya rumah di pinggir tol. Soalnya papa aku tuh kerjaannya hebat banget. Papa aku tuh kerjanya sebagai damkar. Iya, makanya jadi punya perizinan gitu buat bangun rumah di pinggir tol. Ya, tapi kenapa Fuji cantik gak bang malam ini? Apa? Cantik gak Fuji malam ini bang? Hah? Cantik gak Fuji malam ini? Cantik. Halo. Ayo jangan maju, mundur. Bawa hadiah apa, Isar? Ada hadiah apa? Tahu hadiah apa? Aisar bawa kado buat Gala juga ya? Ya betul. Sampai kali. Oke. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z kan salah satunya Mbak Fuji. Dalam video tersebut, Fuji pun seakan menunjukkan bahwa ia bukanlah anak mami, melainkan adalah sosok wanita mandiri, memiliki mobil mewah, punya pekerja rumah tangga yang siap membantunya dalam urusan apa saja, dan juga bisa mengemudi mobil sendiri tanpa harus memaksa kekasihnya untuk menjemput dirinya.
Tak hanya itu, Fuji selain memiliki mobil mewah, ia pun juga sosok penyayang binatang. Lantaran mengaku memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kuda yang menjadi temannya saat jalan-jalan. Kamu gak bisa jemput aku? Ya udah deh, aku bawa mobil sendiri. Iya, nggak apa-apa. Nanti aku panasin mobil aku. Mbak, tolong panasin mobil aku dong, nyalain mobil aku. Iya, yang force biru ya. Iya. Kita jadi ini nggak animal date? Kalau misal jadi animal date, aku bawa piaraan aku. Ya udah deh, hewan kamu mati. Tapi kasihan hewan aku belum dibawa-bawa. Kuda aku nih harus dibawa jalan-jalan. Kasihan kan dia di pinggir tol. Ya udah, nanti aku bawa mobil aku, kamu bawa kuda aku ya. Oke. Bye-bye. Love you, baby. Emang tanggapan lu sama netizen tuh dijodoh-jodohin? Ya, tak apa, oke aja. Jodoh takkan kemana, Bang? Apa? Masalah untuk kita kenalan semua. Baik-baik aja semua kan. Betul kan? Di video yang lain, Fuji pun seakan memberikan kode kalau ia pun sering merasa kesepian saat berada di dalam rumah. Karena itu, Fuji pun mengungkapkan rumah impiannya sejak kecil yang selain mahal juga kondisi rumah yang tidak membuatnya hanyut di dalam kesepian. Seakan Fuji hendak memberikan kode entah kepada Aisar ataupun kepada Feral bahwa kelak ketika menjadi seorang istri, ia pun tidak hanya ingin dipenuhi kebutuhannya secara lahir dari segi ekonomi, tapi juga kebutuhan secara batin. Setiap hari nginep rumah gue mulu, lu kapan sih beli rumah? Ih sabar Ketan, gue kan lagi nabung. Katanya lu udah liat rumah. Ya rumah impian gue kan agak mahal, susah. Gue kan gak suka kalau misalnya beli rumah yang asal-asalan gitu, gue harus mikirin. Tapi lu kan. udah tahu kan rumah yang lu pengen tuh kayak gimana? Udah, gue udah nyimpan desain-desainnya kayak gitu. Emang rumah yang lu harapin tuh di tengah-tengah Ini mana sih? impian gue dari kecil banget kan, gue gak mau asal-asalan. Soalnya gue suka banget sama rumah yang agak-agak sepi kosong gitu. Kadang kan gue suka banget kesepian kan di rumah. Jadi gue pengen temanya tuh rumahnya tuh agak kosong tapi Angker masih gitu ya? iya, tapi masih ada sense penghuninya gitu. Jadi gue ngerasa ditemenin gitu loh kan. Gue nggak bisa sendirian gitu. Gue kesepian. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Tak hanya menyebut rumah impiannya saja yang seakan menjadi kode untuk calon belahan jiwanya, Fuji juga mengaku sudah bekerja, namun pekerjaannya adalah menjadi pengemudi bus sekolah. Pekerjaan itu pun dilakukan Fuji sembari menabung, sehingga ia pun akhirnya bisa membeli mobil. Meski hanya mobil mainan Galaskai, namun hal itu pun dilakukan karena ia ingin lebih ekonomis. Fuji pun juga menyebut dirinya merasa kesepian. Benarkah hal itu pun menjadi tanda untuk Feral atau Aisar? Tapi gue udah kerja kok. Kerja apa? Lu Udah apa kerja, deh? gue sambil nabung. Apa kerjaan lu? Ya kemarin sih cuma baru magang aja, tapi alhamdulillah kemarin temen gue ada ngasih magang gitu. Gue baru kerja 7 hari di sana. Gue bawa bus sekolah. Tujuan dari Seskual biasanya sampai ke Gandaria. Oh itu tiap hari berarti lu kerja? Tiap hari. Sebenarnya agak-agak kesel sih, soalnya gue suka di catcalling gitu sama anak-anak. Ternyata Lu bawa mobil segede itu bisa? bisa gue kadang pakai bantal gitu di bangkunya, soalnya kadang bus kan tinggi banget ya, gue suka nggak bisa ngeliat gitu di bawahnya. Ya ini juga ekonomitan, suka nggak ada yang tahu. Tapi mobil lu keren sih, gue suka banget sama mobil lu. Ya yang M4 udah dijual kan. Kamu udah dijual? Kenapa dijual? Lu ganti apa? Lu ganti apa? Ya ganti kan, kemarin kan gue bawa bus biasa kan. Gue ganti lah karena gue nggak biasa dari bawa kerja gue kan bus mobil ya, sekolah. Gue harus ganti biar ya lebih ekonomis. Gue harus nabung. Gue sekarang pakai mobil mainan ya. Soalnya sebenarnya nih
mobil mainan Gala ya, cuman Ya udahlah. gue lagi butuh banget. Jadi gitu deh. Gue kesepian sih Tan, kayak gue butuh peliharaan deh. Kata lu peliharaan apa yang cocok buat gue ya Tan? Ini chat monyong. Kayak gue butuh banget ya namanya. Gue butuh banget musang. Kesuksesan sama Fuji, insyaAllah doakanlah yang baik-baik. Jalan dulu kita, insyaAllah doakan yang baik-baik, oke? Ya kalau soal itu kita tidak bisa kita terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan apapun. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman, karena saya pesan seperti itu. Toh kamu tidak ada masalah. Jadi terlalu jauh kita berteman dengan seorang, terus kita udah mikir jauh, jangan. Teman seorang jauh, jangan. Kembalikan kepada Tuhan. Kita berteman aja. Apa yang bisa kita perbuat dengan orang ini yang bisa, kalau bisa menghasilkan, bisa menghibur, bisa menyenangkan orang banyak juga, bisa memberikan pengetahuan juga, bisa memberikan pengalaman juga kepada orang banyak di media sosial. Ya alangkah baiknya kita lakukan aja. Heboh, Fuji sebut sayang saat sedang menelpon seseorang. Lantas, apa yang membuat Fuji terlihat canggung saat berada di dekat Verrell Bramasta menurut psikolog? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Isu kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta di tengah kehadiran Aisar Khalid di momen bahagia keluarga Fuji masih menjadi sorotan netizen. Terekam sikap Fuji yang tampak canggung saat digandeng Verrell saat berada di atas catwalk. Menurut psikolog, sikap Fuji yang canggung saat itu mungkin karena Verrell adalah sosok yang diidolakannya, sehingga ia pun merasa harus tampil sempurna di depan orang yang diidolakannya. Selain itu, di mata psikolog, Fuji dan Verrell sudah sering bertemu, karena itulah mereka pun sudah tahu satu sama lain, sehingga keduanya pun menjalani interaksi yang cukup baik saat berada di atas catwalk. Kalau kita lihat situasinya secara keseluruhan, ya kan banyak alasan ya mengapa seseorang pada saat proses catwalk itu mungkin sikap yang ditampilkan terkesan mungkin ada kecanggungan gitu ya, sikap-sikap yang mungkin kok kayak nggak model beneran gitu, atau nggak kayak Pragawati beneran gitu. Bisa jadi alasan salah satunya adalah acara itu disusun atau dibuat dengan versi yang cukup casual. Jadi dalam arti acaranya dibuat santai sehingga para peragawan dan peragawatinya yang memajang atau menampilkan busana-busana tersebut tidak dituntut untuk bersikap serius gitu ya. Jadi mungkin mereka hanya dituntut atau diminta menyajikan sesuai dengan karakter masing-masing, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ada hal-hal atau orang yang hadir saat itu yang mungkin membuat orang tersebut merasa canggung gitu ya. Entah mungkin rekan kerjanya saat itu adalah sosok yang sangat diidolakan gitu ya, sehingga kan kalau kita ketemu sama rekan kerja yang kita idolakan gitu, aduh dia banget gitu kan, pasti kan ada rasa aku harus tampil sempurna nih, aku jangan sampai salah nih, terus jadi kikuk beneran kan, aduh mau ngedeketin, mau ngegandeng kah atau mau gimana. Nah, hal-hal tersebut bisa jadi terjadi. Atau mungkin ada orang spesial yang hadir di sana untuk menemani. Nah ini kan kadang juga ya menimbulkan rasa-rasa yang antara seneng tapinya juga
ih kikuk gitu, dilihatin sama orang yang spesial buat kita. Mungkin kalau baru pertama kali ketemu bisa jadi itu terjadi, tapi kan kalau kita amati ini kan dua orang ini sudah bertemu dalam beberapa kali ya, gitu ya, pastinya sudah betul-betul saling mengenal, tahu satu sama lain gitu ya. Kalaupun misalkan salah satunya menyimpan perasaan, pasti mungkin sudah bisa membaca apakah si lawannya ini gitu ya, lawan jenisnya ini apakah juga memiliki perasaan yang sama, apakah ada harapan atas cintanya atau enggak gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau sampai kiku karena itu kecil kemungkinan, karena kembali lagi kayaknya hubungan mereka sudah cukup saling kenal gitu ya, beberapa kali ketemu dan interaksinya juga cukup santai gitu, jadi kelihatan bahwa cara mereka menjalin relasinya juga cukup baik kalau saya melihat gitu. Jadi kalau alasannya karena memang mungkin punya perasaan atau mungkin canggung karena dibicarain sama netizen, kayaknya sih kecil kemungkinan ya seperti itu. Psikolog juga mengungkap bahwa rasa canggung yang menyelimuti Fuji ketika bersama Pharrell di atas catwalk bukan hanya soal perjodohan yang dilakukan oleh netizen saja. Terkait seperti apa perasaan keduanya, hanya mereka yang tahu pasti. Demikian juga soal kecocokan di antara mereka. Itu artinya baik Fuji maupun Pharrell punya standarnya masing-masing, yang bisa saja pada akhirnya mereka pun tidak akan menjadi pasangan seperti yang diharapkan oleh netizen. Seringkali kan nih orang luar itu kan punya beragam harapan atau ekspektasi ya dari dua orang idola yang mereka lihat gitu. Wah, yang satunya tampan, yang satunya cantik, aduh nih cocok nih. Atau yang satu karakternya ini, yang satunya begini gitu. Lalu kayaknya cocok gitu kan. Tapi sejatinya yang paham tentang perasaan masing-masing itu kan cuma mereka sendiri gitu ya, baik si prianya atau si wanitanya gitu. Kalaupun lalu apakah mereka sudah sama-sama mapan tapi terus mungkin gak ada hubungan, ya balik lagi kan mereka yang tahu nih isi hatinya seperti apa gitu ya. Jadi gak bisa juga kita tebak-tebak, wah nih jangan-jangan A, B, C, D, ada beragam alasan lah kenapa seseorang pada akhirnya mereka tidak menjadi satu pasangan gitu kan. Bukan berarti oh ini ganteng lalu ini cantik otomatis jadi, atau ini udah sama-sama mapan hayo dong langsung nikah, ya kan nggak otomatis gitu. Tiap orang pasti punya visi misi atas hidupnya sendiri. Mereka juga pasti punya kebutuhan, punya kualifikasi gitu ya, punya standar-standar aku ingin mencari pasangan yang seperti apa sih ya. Yang bisa jadi mungkin itu tidak ada di lawan kerjasamanya ini, rekan kerjasamanya ini gitu ya. Jadinya ya memang tidak bisa menjamin, tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan bahwa oh ini kelihatannya yang kelihatannya sekilas oleh kita cocok maka harus jadi, yang kelihatan oleh kita wah sama-sama sudah mapan maka harus jadi, enggak lah gitu. Karena biar bagaimanapun mereka punya kehidupan sendiri, punya perasaan sendiri, punya tujuan sendiri, kebutuhan sendiri yang hanya mereka sendiri yang paham. Mengejutkan, psikolog menelisik artisika Fuji yang canggung kepada Pharrell Bramasta. Lantas benarkah saat ini Fuji pun mendambakan punya pasangan di tahun ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sebelum heboh kabar kedekatan Fuji dengan Aisar hingga viral, Fuji pun sempat mengungkapkan harapannya untuk memiliki seorang kekasih. Ia pun berdoa agar di tahun 2025 ini bisa memiliki kekasih. Pasalnya, pasca Fuji putus dari Thorik, ia pun merasa berat untuk menyandang status jomblo dengan cukup lama. Bahkan, ia pun sering merasa galau ketika melihat teman-temannya sudah memiliki gandengan, sementara dirinya pun masih sendiri. Fuji pun enggan menyebut kriteria calon pasangannya. Tetapi melihat beberapa pria yang kini sedang dekat dengannya, yaitu Aisar dan Feral. Keduanya adalah pria jangkung dengan wajah yang menjadi idola kaum hawa. Selain itu, Fuji juga pernah mengungkapkan jika sejauh ini hanya berani membuka kesempatan untuk berteman. Dan jika sudah merasa cocok, barulah Fuji pun membuka hatinya kembali. Ya, Fuji tidak ingin pengalaman pahit sebelumnya terulang lagi, di mana pada fase serius menuju pelaminan, ia pun harus menelan pil pahit kegagalan. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Enggak dong, kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Boleh kan? Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Resolusi aku tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.